Pemirsa, menanggapi tudingan bahwa Komisaris PP Aisyah Zakiyah ini merupakan keponakannya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara. Dodi bahkan menjanjikan hadiah umroh sekeluarga bagi pihak yang dapat membuktikan tudingan itu. Pernyataan sayembara umroh dilontarkan langsung Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo kepada para wartawan usai ia menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Rabu sore. Dodi menegaskan pengangkatan Aisyah Zakiyah sebagai Dewan Komisaris sepenuhnya kewenangan RUPS. Selain soal rumor keluarga, wartawan juga menanyakan rumor mutasi sejumlah pegawai senior di Kementerian Pekerjaan Umum dari Jakarta ke berbagai daerah terpencil di luar Jawa. Bagaimana Pak? Apa mutasi? Iya Pak, ini benar Pak, ini karena terkait dengan bocornya surat Bapak. Nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 masih nggak boleh mutasi ya. Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor? Nah, ini Pak yang komisaris jadi ini ponakan apa Pak? Bukan sayembara, kalau lu bisa buktikan gue kasih lu umroh. Sak keluarga lu semua. Itu bukan ponakan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakannya Pak? Ya, lu pikir sendiri dah. Pemirsa, publik harus buka mata lebar-lebar mengawasi kasus korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. 3 surat perintah penyidikan atau sprindik yang baru ini diterbitkan Kejagung. Febri yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polri, kini diperiksa Kejagung dengan status awal sebagai saksi. Babak baru kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Setelah Polri melimpahkan penanganan perkara Febri ke Kejaksaan Agung, maka lembaga di bawah ST Burhanuddin itu kini punya kendali penuh atas kasus Febri Adriansyah. Yang terbaru, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan, yaitu kasus korupsi dan pencucian uang di PT Krakatau Steel, korupsi batubara PLN, dan perkara korupsi PT Asabri. Meski sprindik telah terbit, Kejaksaan Agung menyatakan status Febri masih menjadi saksi dengan alasan belum memeriksa Febri, juga masih mendalami berkas perkara dan barang bukti. Kita akan mengecek dulu nanti dari barang-barang bukti dari berita acara pemeriksaan yang berasal dari rekan-rekan penyidik Polri, termasuk barang buktinya, termasuk nanti akan kita pelajari kelengkapan Polri materinya, nanti di situ nanti bisa terbit. Nasib Febri Adriansyah di tangan Kejaksaan Agung Korps yang dulu menaunginya semasa menjadi Jampitsus telah memunculkan kekhawatiran publik soal transparansi penanganan perkara. KPK ikut turun tangan untuk melakukan pengawasan atas 3 kasus korupsi besar yang menjerat Febri Adriansyah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil listrik menabrak gedung perkantoran di kawasan bisnis SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat kaca gedung hancur, sementara bagian depan kendaraan rusak. Insiden ini menyita perhatian sejumlah pekerja perkantoran yang hendak memulai bekerja. Dari hasil penyelidikan polisi, pengemudi diduga salah menginjak pedal gas saat hendak berbelok. Kendaraan akhirnya terus melaju hingga akhirnya menabrak gedung. Kasus ini sempat ditangani Polsek Kebayoran Baru, namun berakhir damai setelah pemilik kendaraan bersedia membayar ganti rugi kepada pihak pengelola gedung. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga mengendari mobil sambil memainkan ponsel, sebuah mobil truk molen nyangkut di bawah terowongan kereta di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Sebelumnya, truk yang mengangkut beton cair ini melaju dari Kampung Melayu menuju Salemba. Evakuasi berlangsung lama. Mobil baru dapat dievakuasi dengan cara mengempeskan semua ban. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun truk mengalami kerusakan di bagian atasnya. Dari Jakarta, Sofwan Firdaus, iNews melaporkan. Pria yang masih mengenakan helm terus meronta saat digotong paksa sejumlah orang yang merupakan satu keluarga di Jalan Petojo V5, Gambir, Jakarta Pusat.
Kedua kaki dan tangan korban diangkat bersama oleh para pelaku dan membuat korban tidak berdaya. Selama digotong paksa hingga sejauh 100 meter, korban mengalami kekerasan fisik oleh sejumlah pelaku. Peristiwa ini terjadi pada Desember 2025 lalu saat korban tengah memanaskan sepeda motor di depan rumah untuk mengantarkan istrinya ke pasar. Pelaku diduga tersinggung saat korban membunyikan klakson motornya untuk memanggil istrinya. Pelaku dan keluarganya pun menghampiri korban dan menyeret korban. Atas peristiwa ini, korban dan istrinya melaporkan peristiwa ini ke polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Seorang wanita ditangkap polisi dari tempat kerjanya di Jalan Tampak Siring, Kalideres, Jakarta Barat. Perempuan berusia 33 tahun yang bekerja sebagai ART atau perawat lansia ini diduga mencuri uang ratusan juta rupiah milik majikannya. Pelaku memanfaatkan kondisi majikannya yang sudah lansia hingga dipercaya memegang kartu ATM beserta nomor PIN-nya untuk kebutuhan sehari-hari korban. Selama 1 tahun bekerja, uang sebesar 450 juta rupiah dikuras pelaku yang kemudian langsung dikirim ke kampung halamannya untuk digunakan membeli mobil, sepeda motor, dan sejumlah perhiasan. Pelaku sendiri memanfaatkan keadaan seperti ini dan dia mendapatkan informasi PIN ATM dari adik korban. Di mana si adik korban menyampaikan kepada si pelaku untuk mengambil uang untuk keperluan si korban. Dalam kasus ini, polisi turut menyita sejumlah perhiasan yang telah dibeli pelaku menggunakan uang hasil curian serta kartu ATM milik korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Demi bisa berfoya-foya bersama wanita, seorang pria mencuri baterai sebuah tower BTS di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sementara itu, seorang remaja ditangkap polisi karena melecehkan 3 anak di bawah umur di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Buka baterai, buka. Buka. Belum. Buka. Salsi buka. Salsi buka lawang. Salsi buka lawang enggak? Enggak buka lawangnya enggak? Lawangnya buka enggak? Tim Resmo Polres Temanggung meringkus seorang pria di sebuah kamar kos di Sleman, Yogyakarta. Borgol. Diam. Manut. Pelaku ditangkap usai terbukti mencuri baterai litium di Menara BTS di Kecamatan Selo Pampang, Kabupaten Temanggung. Penangkapan pelaku berdasarkan hasil rekaman CCTV di sekitar lokasi. Pelaku yang datang menggunakan mobil, memotong pagar pembatas Menara BTS, merusak gembok dan gagang pintu box BTS, lalu melepas 3 baterai litium yang terpasang. Barang curian kemudian dijual senilai 3 juta rupiah. Uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk berfoya-foya bersama wanita. Hasil kejahatan digunakan tersangka juga untuk foya-foya, untuk hiburan dan jalan-jalan. Dijual itu keterangan dari tersangka laku 3 juta. Atas perbuatannya pelaku terancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Dino Hartono melaporkan. Seorang anak berusia 14 tahun berhadapan dengan hukum dalam kasus dugaan pencabulan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi mendatangi kediaman pelaku sebagai bentuk persuasif agar pihak keluarga menyerahkan anak mereka untuk diproses hukum. Sebelumnya Polsek Jagakarsa sudah menerima keluhan dari warga yang resah dengan perbuatan pelaku. Diduga kecanduan nonton film dewasa, ia melecehkan 3 anak berusia 8, 10, dan 12 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Modusnya, korban ditawari bermain game di telepon genggam lalu dibawa ke dalam kamar. Para korban merupakan tetangganya sendiri yang dipilih secara acak. Pendekatan ini membuahkan hasil hingga pihak keluarga bersedia menyerahkan Z untuk dibawa ke kantor polisi. Untuk video porno ya, setelah dia menonton video porno, oleh karena itu dia pasti mencari adik-adik yang di luar yang lagi bermain. Jadi dia mencari dengan acak siapa yang dilihatnya. Itu untuk pengakuan untuk sementara. Namun demikian tetap kita dalami. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk menelusuri dugaan jika korban lebih dari 3 orang. Rencananya pelaku akan diserahkan ke Polda Metro Jaya setelah laporan keluarga para korban beberapa hari lalu. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Batia News melaporkan. Diduga cemburu, seorang remaja menganiaya kekasihnya di sebuah gang di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, seorang nenek di Pasuruan, Jawa Timur tewas mengenaskan di dalam kamarnya
Ia diduga jadi korban perampokan karena perhiasan emas hilang. Kamera pengawas merekam aksi remaja belasan tahun yang menganiaya kekasihnya sendiri di wilayah Jagasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang datang seorang diri berlari menemui korban yang menunggu di atas sepeda motor bersama temannya. Tak lama kemudian pelaku memukul kepala dan menendang tubuh korban hingga terjatuh. Warga yang mengetahui kejadian ini sempat mengejar, namun pelaku berhasil melarikan diri. Kondisi jalan sepi diduga membuat pelaku tega menganiaya korban hingga babak belur. Sebelum terjadi aksi penganiayaan, pelaku dan korban dilaporkan sempat cekcok mulut. Belum diketahui penyebab pasti penganiayaan, namun diduga aksi penganiayaan dipicu masalah cemburu. Dari sini, terus ceweknya dari sana, terus lari cowoknya nyamperin. Oh, dia berarti udah janjian kali bang? Iya kali. Itu motifnya bang yang abang tahu gitu, dugaannya apa? Kurang tahu sih bang. Kalau ditelusurin katanya cowoknya itu. Oh cowoknya. Iya. Berbekal hasil rekaman korban dan pihak keluarga langsung melaporkan kasus ke Satuan PPA Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Warga digegerkan dengan penemuan jasad seorang nenek yang mengenaskan di dalam kamar rumahnya Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat ditemukan, korban Nurami 79 tahun dengan kondisi terluka parah di wajah. Korban pertama kali ditemukan oleh cucunya. Awalnya dikira korban sedang beristirahat, namun saat didekati wajah korban sudah bersimbah darah. Pihak keluarga menduga sang nenek menjadi korban perampokan dan pembunuhan sadis. Pasalnya gelang dan kalung emas milik korban sudah hilang. Tidurnya biasa aja, kok mukanya banyak darah ya Pak. Terus aku keluar lagi panggil ibu di belakang, terus minta tolong sama Pak-Lik. Tidak tahu dipukul, dibenturkan, yang jelas adalah kepalanya dan ini keluar darah dari mulut. Barang yang dipakai tidak ada, perhiasan yang dipakai tidak ada. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih memburu pelaku pembunuhan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Kebakaran hebat melanda belasan lapak penjual kayu palet di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kencangnya angin serta material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Itu nggak bisa lewat Mbak orang situ. Kobaran api meluluh lantakan belasan lapak kayu palet di Jalan Raya Pacing, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Kencangnya angin serta material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Selain itu, mesin kompresor yang ikut terbakar juga menimbulkan ledakan dan membuat api kian membesar. Naas, 3 mobil yang berada di lokasi ikut terbakar. Sementara upaya pemadaman api sempat terkendala karena petugas terjebak kemacetan panjang dan sulit menjangkau sumber air. Yang awal mulanya saya lagi tiduran di dalam, saya kebetulan lihat sudah ada percikan api di belakang sana sekitar jam 5:15 kemungkinan ya. Karena kebetulan anginnya kencang, jadi cuma 3 menit itu, jadi udah nggak terselamatkan semuanya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, Agus Rohim, Anyus melaporkan. Pemirsa, publik harus buka mata lebar-lebar mengawasi kasus korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. 3 surat perintah penyidikan atau sprindik yang baru ini diterbitkan Kejagung. Febri yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polri, kini diperiksa Kejagung dengan status awal sebagai saksi. Babak baru kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Setelah Polri melimpahkan penanganan perkara Febri ke Kejaksaan Agung, maka lembaga di bawah ST Burhanuddin itu kini punya kendali penuh atas kasus Febri Adriansyah. Yang terbaru, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan, yaitu kasus korupsi dan pencucian uang di PT Krakatau Steel, korupsi batubara PLN, dan perkara korupsi PT Asabri. Meski sprindik telah terbit, Kejaksaan Agung menyatakan status Febri masih menjadi saksi dengan alasan belum memeriksa Febri, juga masih mendalami berkas perkara dan barang bukti.
Kita akan mengecek dulu nanti dari barang-barang bukti dari berita acara pemeriksaan yang berasal dari rekan-rekan penyidik Polri, termasuk barang buktinya, termasuk nanti akan kita pelajari kelengkapan Polri materinya, nanti di situ. Nanti bisa terbit. Nasib Febri Adriansyah di tangan Kejaksaan Agung Korps yang dulu menaunginya semasa menjadi Jampitsus telah memunculkan kekhawatiran publik soal transparansi penanganan perkara. KPK ikut turun tangan untuk melakukan pengawasan atas 3 kasus korupsi besar yang menjerat Febri Adriansyah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menanggapi tudingan bahwa Komisaris PP Aisyah Zakiyah ini merupakan keponakannya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara. Dodi bahkan menjanjikan hadiah umroh sekeluarga bagi pihak yang dapat membuktikan tudingan itu. Pernyataan sayembara umroh dilontarkan langsung Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo kepada para wartawan usai ia menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Rabu sore. Dodi menegaskan pengangkatan Aisyah Zakiyah sebagai Dewan Komisaris sepenuhnya kewenangan RUPS. Selain soal rumor keluarga, wartawan juga menanyakan rumor mutasi sejumlah pegawai senior di Kementerian Pekerjaan Umum dari Jakarta ke berbagai daerah terpencil di luar Jawa. Bagaimana Pak? Tanya apa? Mutasi. Iya Pak, ini benar Pak, ini karena terkait dengan bocornya surat Bapak. Nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya. Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor? Pak, yang komisaris jadi ini ponakan apa Pak? Komisaris jadi ponakan Bapak. Bukan sayembara, kalau lu bisa buktikan gue kasih lu umroh. Keluarga lu semua. Itu bukan ponakan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakannya Pak? Ya, lu pikir sendiri dah. Pemirsa, lepas dari pengawasan orang tua, jari tangan seorang bocah 4 tahun di Kota Jambi terjepit gerendel atau alat pengunci jendela rumahnya. Dengan menggunakan alat pemotong khusus, petugas damkar dan juga penyelamatan Pos Alam Barajo berusaha untuk melepaskan alat pengunci yang tersangkut di jari korban. Beginilah kondisi jari seorang bocah 4 tahun yang terjepit grendel atau alat pengunci jendela di rumahnya, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dengan menggunakan alat pemotong khusus, petugas damkar dan penyelamatan Pos Alam Barajo berusaha melepaskan alat pengunci yang tersangkut di jari balita. Setelah kurang dari 1 jam, akhirnya alat pengunci jendela tersebut berhasil dilepaskan tanpa mencederai tangan balita tersebut. Diduga sang anak lepas dari pengawasan orang tuanya saat bermain dalam rumah dan sempat membuat orang tuanya panik. Grendel ini berbahan stainless dan tebal, kurang lebih 30 menit grendel yang tersangkut di jari anak ini berhasil kami evakuasi. Orang tua balita akhirnya bisa bernafas lega dan mengapresiasi kinerja petugas damkar Kota Jambi yang sigap membantu warga yang membutuhkan pertolongan. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Pemirsa, setelah berbagai upaya penyelamatan, paus bungkuk yang terdampar di pantai Perancak, Jembrana, Bali, akhirnya mati. Usai pemeriksaan, bangkai paus dikubur di dekat lokasi penemuan. Paus bungkuk yang nama latinnya Megaptera novaengliae yang terdampar dalam kondisi hidup di pantai Perancak, Jembrana, Bali, akhirnya mati. Meski sebelumnya telah dilakukan berbagai upaya penyelamatan, namun salah satu mamalia laut tersebut akhirnya tidak dapat terselamatkan. Warga dengan berbagai upaya berusaha mendorong paus kembali ke tengah laut namun tidak berhasil. Air laut surut membuat paus tersebut terdampar di pasir dan dinyatakan mati. Setelah menjalani pemeriksaan, bangkai paus bungkuk akhirnya dikubur di dekat lokasi penemuan awal. Penguburan dengan mengerahkan alat berat guna menggali kuburan serta menggeser bangkai paus. Sebelumnya seekor paus berukuran besar terdampar di pantai Perancak dalam kondisi masih hidup pada Selasa siang. Warga sekitar berusaha menyelamatkan dengan mendorong ke tengah laut. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan.
Selamat siang pemirsa. Kebakaran melanda Padang Ilalang di pinggiran tol Jakarta Cikampek, Kota Bekasi, Jawa Barat. Asap pekat kebakaran ini sempat mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas. Kobaran api yang cukup besar dengan asap pekat membumbung tinggi di pinggir ruas tol Jakarta Cikampek dekat gerbang tol Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kencangnya angin sempat membuat asap pekat masuk ke jalur tol. Peristiwa ini sempat mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas di tol Jakarta Cikampek. Selain membakar ilalang pinggir tol, kobaran api juga merambat ke pangkal truk ekspedisi dan membakar 3 truk yang terparkir. Petugas Disdamkar Mat Kota Bekasi yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api agar tidak menjalar lebih luas. Api diduga berawal dari terbakarnya sampah kering akibat hawa panas dari cuaca. Adanya tumpukan sampah yang mengering dikarenakan cuaca musim kemarau sehingga mengakibatkan rambatan atau percikan api dikarenakan suhu panas dan merambat atau terjadi. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 5 unit mobil pemadam. Hingga kini penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, demikian Lintas iNews, saya Anita Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.